50 kilo, 50 kilo ya seperti itu. Nah, misal kita rumahnya di Pacitan Kota, ngajar di wilayah Sudimoro, wilayah Bandar dan sebagainya. Tapi itu suatu ya hal yang bagi saya itu luar biasa sekali, guru-guru teman-teman guru Pacitan itu. Semangatnya luar biasa untuk masalah ya. Iya, tidak masalah. Terbiasa seperti itu. Hujan, panas, bahkan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pacitanku, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam acara yang spesial, dan pada momen yang berbahagia ini Pacitanku kedatangan dua narasumber keren yang nanti akan menyampaikan inspirasinya kepada teman-teman pacitanku.com dimanapun berada. Tetapi sebelumnya pada momen yang fitri ini kami tim Pacitanku ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri 1443 Hijriah ya. Dan bertepatan dengan Idul Fitri juga ada peringatan yang tak kalah yang juga penting juga ya, yaitu peringatan Hari Pendidikan Nasional, yang tentunya ini menjadi salah satu peringatan yang terbesar di Indonesia, hari besar nasional seperti itu. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah ya, kami kedatangan dua narasumber yang keren ya, pakar pendidikan semuanya ini. Selamat malam Pak Subianto. Selamat malam Mas Dwi. Masya Allah. Jangan dibilang pakar lah. Oke. Biasa aja ya. Iya. Dan satu lagi narasumber juga yang tak kalah kerennya, yaitu Pak Didi Hartanto. Ini Pak atau Mas nih? Mas. Oh Mas aja, masih muda ini. Iya. Selamat malam Pak Didi atau Mas Didi Hartanto ini. Jadi beliau berdua ini adalah orang-orang yang malang melintang di dunia pendidikan seperti itu. Dan pada hari ini, kesempatan hari ini, beliau berdua akan berbagi bagaimana sih makna pendidikan, Hari Pendidikan Nasional, dan juga apa yang kemudian bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat untuk memajukan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan juga di Pacitan pada khususnya. Gitu nggih Pak Subi dan Pak Didi ya. Kayaknya langsung saja ini ya. Mungkin kenalan dulu nih ke pemirsa Pacitanku. Bisa mengenalkan terlebih dahulu nama, kemudian semacam pengalaman di dunia pendidikan, dan sampai saat ini mungkin mengelola pendidikan di mana. Mungkin Mas Didi sebagai guru dan Pak Subi nanti sebagai ketua Komnasdik ya. Dimulai dulu dari mungkin Pak Subi, monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Mas Dwi yang saya hormati, luar biasa. Malam hari ini kami bisa ketemu takdir Allah dengan aktivis muda pendidikan Pacitan. Kebetulan tadi ya? Kebetulan sekali, karena memang nggak merencanakan ya. Tetapi ini kebetulannya kesekian, karena Mas Didit ini dulu adalah murid saya di SD Negeri Ponggok, Kecamatan Pacitan, tahun 1997. Masya Allah. Tiba-tiba sekian tahun kemudian ketemu dalam satu majelis pendidikan, majelis yang bergerak dalam bidang-bidang edukasi di Pacitan. Ya, nggak sengaja juga. Ya. Alhamdulillah, saya sendiri nama lengkap Subianto Muniran. Ya, jadi guru SD sejak tahun 90. Wah, itu udah lama sekali ya. 2002. Kemudian angkatan 2 tahun saya di SD terpencil di Kecamatan Bandar, namanya SD Bandar 3. Saat itu di sana belum ada cerita tentang teknologi ya. Kalau mengajar ya berangkat ke sana berbulan-bulan nggak akan ketemu saudara. Meskipun di Bandar ada kawasan yang terisolir Mas di Pacitan. Nah, takdir Allah saya pindah dari Bandar, dipindahlah oleh pemerintah ini ke SD Negeri Ponggok Kecamatan Pacitan. Kota berarti ya? Kota, tapi di puncak gunung. Ketemulah Ananda Didi. Nasto ngajar Mas Didi itu ya? Waktu itu pas 3 SD salah. Luar biasa ya, akhirnya sekarang menjadi partner yang luar biasa, karena ketika Komnasdik muncul itu kami berdua ini adalah generasi kedua juga di Komnasdik Pacitan. Waktu itu ketuanya adalah senior saya, Bapak Kardoyo ya Mas ya.
Pak Kartoyo, kemudian beliau banyak tugas di luar, lalu periode kedua beralih ke kami, dan kami musyawarah dengan para praktisi pendidikan dari kalangan SD, kalangan TK, PAUD, kemudian SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Nah, kemudian saya sendiri jadi guru SD di Negeri Ponggok selama 2 tahun ketemu dengan Mas Didi. Saya pindah ke Banjarsari 13 tahun. 13 tahun. SD Banjarsari. Ya. Takdir menentukan lain. 13 tahun itu saya tes kepala sekolah, lulus. Termuda waktu itu di Kecamatan Pacitan. Lowongannya ada 5. Okay. Lah yang lulus itu ada 14. 14. Saya mudah sekali sehingga tidak sempat menjadi kepala SD saya. Langsung menjadi kepala rumah pintar dulu, Mas. Itu zamannya Pak SBY dulu ya. Jadi zamannya Pak Yono di sini ya. Oh iya. Waktu di pemerintahan pusat Pak SBY. Pak SBY ya. Bu Ani mengenalkan selaku istri presiden. Beliau bikin apa yang disebut dengan SIKIP. SIKIP nih. Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Nah, SIKIP itu membuat program nasional namanya Rumah Pintar se-Indonesia. Pacitan satu-satunya rumah pintar di Indonesia yang berstatus negeri. Harus dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berstatus negeri, kemudian kami diambil. Kami disulik waktu itu oleh Bu Teki namanya. Waktu Bu Teki sebagai kabit kepegawaian aja di Dinas Pendidikan. BKD. Kemudian kami yang jadi guru SD itu diambil oleh beliau, ya mungkin karena pertimbangan tertentu lah, sehingga saya berhenti dari guru SD menjadi orang kantoran. Tapi rasanya sebagai seorang guru hidup di kantor itu nggak nyaman, Mas. Rasanya terbelenggu. Maka kemudian kita punya inovasi, bikinlah samben pekerjaan ini sebagai kepala UPT berjalan dengan lancar. Kemudian kita bikin program sekolah merdeka. Dulu sekolah merdeka. Kita bikin STIP. Sekolah Islam Terpadu Pacitan, pertama di Pacitan, sekolah swasta. Alhamdulillah kita sampai sekarang ya kontribusi lah ya, cukup dapat dinikmati oleh masyarakat Pacitan, dan itu yang kemudian mengantarkan kita ini menjadi orang yang nyaman di dunia pendidikan meskipun saya orang kantoran. Hari ini saya bukan guru lagi. Di mana, Pak? Saya di Dinas Sosial. Di Dinas Sosial. Bagian fakir miskin ya. Tapi tetap cinta pendidikan ya. Ya itu. Kemudian kok ada Komnas Dik, kita melihat ini suatu yang peluang ya. Iya. Secara emosional saya terasa, saya harus ke sana. Maka saya ngelamar dulu kepada Pak Kartoyo, ketua periode pertama, dan diterima menjadi kabid saya di sana. Nah, yang terakhir kemudian beliau mengundurkan diri dari jabatannya, kita teruskan bersama-sama dengan Mas Didi. Nah, kami sendiri hadir di Pacitan sebagai Komnas Dik ini tidak sendirian. Kami ketemu dengan para praktisi ya, Mas ya. Kalau pakar janganlah ya. Pakar itu kayak profesor. Betul ya. Itu saya rela tadi berarti. Praktisi aja berarti. Praktisi pendidikan, ada Dr. Elia. Dr. Elia Mufidah. Dia adalah guru SMK di Ngadirojo, dapat gelar doktor di Jepang. Kemudian takdir Allah dia sekarang pindah ke Unibro Malang. Ada Dr. Mamu. Sri Pamungkas ya, yang di STKIP. Kemudian ada master juga, jadi guru SD yang di Donorojo ini namanya Pak Naryanto. Dia guru teladan kabupaten, S2, diberi hadiah oleh Bupati, S3. Apa yang belut gaib itu? Betul. Belut gaib. Terus ada calon dokter ini. Siap. Saya sendiri proses ya sudah nyaman dengan masa lalu saya, tapi saya nggak puas dengan hasil sekarang. Saya harus terus menggali potensi ini untuk menghasilkan Pacitan lebih keren lagi di dalam pendidikan. Siap ya, luar biasa ya pengalamannya Pak Subianto Muniran ini. Tadi sudah menceritakan ya. Tapi untuk yang Komnas Dik kita pending dulu. Nah, saya ingin ke Mas Didi. Kenalan dulu Mas Didi ya. Monggo boleh disampaikan Mas Didi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ya. Saya ini paling muda mungkin di antara teman-teman di Komnas Pendidikan ya Kabupaten Pacitan. Begini Bapak, saya sedikit aja memperkenalkan diri karena saya ini baru ya di sini. Jadi wajah baru, tapi sebenarnya saya ini adalah orang lama tapi wajah baru. Kenapa orang lama wajah baru?
sebelumnya saya itu mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sukoharjo itu selama 8 tahun di sana. Terus kemudian saya baru masuk di Kabupaten Pacitan itu 2017. Nah ini yang saya katakan baru, orang lama tapi baru yang baru ya seperti itu ya. Terus kemudian saya pindah di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pacitan. Terus ya mungkin agak sedikit di pedalaman. Gimana itu Mas? Di SD Negeri 1 Sambong. Tapi masih kota Kecamatan Pacitan. Tapi tidak apa-apa, itu suatu hal yang bagi saya pengalaman yang luar biasa. Waktu saya di kota, terus kemudian pindah ke sebuah desa di tempat tinggal saya, dekat dengan tempat tinggal saya, itu suatu hal yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berbakti di kampung halaman tanah kelahiran Iya begitu. Terus begini Mas, untuk dunia pendidikan karena saya itu lahir di desa, terus kamu di Mas? Di desa Ponggo. Saya itu lahir di desa Ponggo. Ya. Jadi saya ini termasuk anak desa. Saya itu berjuang untuk sekolah SMP itu jalan kaki. Tahun 97 sampai tahun 2000 itu jalan kaki. SMP 1 Pacitan. Itu jalan kaki. Terus setelah jalan kaki sepeda ondel, naik sepeda ondel ya, bahasanya di sini sepeda ondel. Itu sekitar 5 kilo ya, dari Ponggok bawah. Saya kan dari Ponggok atas, di daerah pegunungan itu. Sekitar 5 kiloan ya? 5 kilo ngondel ya, sepeda ondel. Terus kemudian saya melanjutkan ke SMA 1 di tahun 2000 sampai 2003. Terus kemudian lulus 2003 saya melanjutkan ke D2 PGSD. Waktu itu ada program kerjasama ya di pemerintah Kabupaten Pacitan dengan UNS, itu D2 PGSD. Terus berlanjut, ternyata tertarik saya di dunia pendidikan, akhirnya berlanjut di Universitas Terbuka, lanjut S1. Sempat kesasar juga di salah satu perguruan, ya tidak kesasar sebenarnya karena menempuh pendidikan untuk menempuh ilmu itu, mencari ilmu baru itu tidak kesasar sebenarnya. Cuma sampai saat ini saya tidak terpakai, hampir tidak terpakai ya, itu di teknik sipil. Oh, teknik sipil. Iya. Teknik sipil juga. Terus kemudian saya melanjutkan ke S2 di UMS. Ambil jurusan pendidikan. Oh iya. S1-nya teknik sipil tadi. Iya. S2-nya pendidikan. S1-nya PGSD. Pendidikan dan juga teknik sipil. Jadi 2 ya. Wah, gelarnya banyak ini. Berderet-deret ini. Karena kesasar-sasar. Saking kesasar tadi. Iya, seperti itu. Terus saya kembali ke Pacitan, akhirnya ketemu dengan beliau Pak Subianto dan juga gurunya yang dulu saya anggap beliau itu seperti orang tua saya sendiri. Karena juga dulu yang ngajari saya waktu di SD, terus ketemu lagi, akhirnya sama-sama punya hobi yang sama. Ada pengalaman berkesan Pak dengan Pak Subi waktu diajar beliau mungkin? Wah, luar biasa berkesannya itu, karena beliau waktu itu masih muda ya, tidak seperti sekarang. Dulu waktu masih muda agresif, terus visioner. Ke depan itu beliau ini visioner, selalu memikirkan masa yang akan datang. Itu yang menjadi inspirasi bagi saya. Terus kemudian saya bersama-sama dengan beliau diajak bergabung dengan Komisi Nasional Pendidikan waktu itu. Ya wis, enggak apa-apa lah Pak, saya siap gitu aja. Walaupun saat itu saya juga masih bergelut mengembangkan organisasi kami, yaitu Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pacitan. Dengan sebagai ketua di Kabupaten Pacitan. Untuk organisasi ini memang suatu hal yang baru ya di Kabupaten Pacitan. Baru terbentuk dan masih embrio. Tapi ini juga perlu saya klarifikasi dan juga saya jelaskan ya, untuk organisasi ini memang fokusnya kegiatan itu pada peningkatan kompetensi guru. Jadi sesuai dengan motonya sharing and growing together. Jadi kita tumbuh dan berkembang bersama. Jadi intinya seperti itu. Jadi
Tidak ada fokus kegiatan lain selain untuk peningkatan kompetensi dari anggota-anggota. Nanti anggotanya itu guru semua. Ada berapa Mas total? Sekarang itu kalau yang sudah melakukan pendaftaran itu ada 725 sampai ya. Kalau yang sudah aktif, sudah mempunyai KTA itu ada 278. Karena ada beberapa teman itu kan secara administrasi tidak melengkapi mungkin syarat-syaratnya dan sebagainya, akhirnya belum terkeluar KTA-nya seperti itu. Tapi sekali lagi kalau organisasi itu memang fokusnya di peningkatan kompetensi. Betul. Seperti itu. Jadi memang ada benang merah dengan Komnas Pendidikan yang untuk mengawal kegiatan-kegiatan pendidikan di Kabupaten Pacitan. Siap, ya. Luar seperti biasa, itu gambarannya ya. Jadi memang beliau berdua ini sangat berpengalaman sejak awal, bahkan sejak jerih payah dulu Mas ya. Dan nanti kita gali lebih lanjut ya kejuaraan seperti apa. Nah, kita sekarang ke pertanyaan kedua nih Pak Subi dan Mas Didi. Yang pertama adalah kaitannya dengan ini kan momentumnya pas Hari Pendidikan Nasional. Saya ingin menanyakan bagaimana sih Komnas Dik ya, nanti silakan dijawab aja berdua gantian gitu, nanti memaknai Hari Pendidikan Nasional dan kondisi saat ini, khususnya mungkin dalam konteks lokal di Pacitan seperti itu. Monggo dimulai dari Pak Subi dulu. Terima kasih Mas Dwi. Sebenarnya kita sebelum pemerintah itu punya gagasan besar yang terakhir ya, ada namanya belajar sekolah yang merdeka ya, merdeka belajar. Kemudian yang berikutnya ada guru penggerak dan seterusnya itu ya. Kita sejak awal berpikir ke sana dan alhamdulillah kita sudah buktikan tadi di depan saya sampaikan. Dan kebetulan tempo hari saya tergelitik Mas Dwi, di TV nasional itu ada tayangan yang berjalan ini. Jokowi presiden kita menyampaikan meskipun dunia dilanda COVID, pendidikan nggak boleh diabaikan. Menarik itu Pak presiden katakan itu. Dan ini langsung menohok jiwa dan jantung hati saya. Makanya kemudian di tengah suasana kegembiraan dan euforia halal bihalal yang 2 tahun nggak bisa kita laksanakan, tiba-tiba hari ini 2 Mei, tapi nggak pernah terpikir oleh banyak orang saat ini karena tertimpu oleh euforia Idul Fitri. Kita menyadari, sangat menyadari karena inilah tradisi bangsa Indonesia. Namanya Idul Fitri mudik itu adalah sesuatu yang banget loh, orang Jawa bilang gitu. Nah kemudian kita berpikir hari ini nggak boleh kita meninggalkan aspek 2 Mei sebagai hari di mana kita setiap saat bergelut di dunia itu. Kalau tadi Ananda Didik cerita tentang ngontelnya dan jalan kakinya ke sekolah. Saya jalan kaki dan ngontel juga ke SD-nya. Masih di pada saat itu kita nggak ada pilihan kecuali berjalan. Iya, betul. Masih ke Kecamatan Kota, Mas. Berapa menit itu? Ya, kalau kita 30 menit. 30 menit. Itu pasti. Nah, kalau itu kita ceritakan kesulitan masa lalu, sekarang kita bicara kesulitan masa sekarang ini. Betul. Kesulitan masa sekarang adalah hambatan belajar yang karena ada pandemi. Nah, ternyata di balik kesulitan itu ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para guru dengan merdeka belajar, dengan inovasi belajar, dan kalau guru penggerak itu akan menghasilkan satu kondisi. Tadi kita sempat ngobrol sebentar sebelum kita ngobrol formal ini, kita sedikit biaya, banyak jangkauan. Dengan teknologi dan Zoom ini ini ya. Nah, kita akan ke sana. Tapi bolehlah itu kita jadikan satu sarana. Tapi yang penting lagi bagaimana kita menjaga asolah atau originalitas dalam bahasanya Mas Dwi ini ya. Pendidikan ini sebagai tempat untuk menciptakan karakter anak itu. Betul. Ini yang sangat penting. Dan ini yang kita tekankan. Kami punya uji coba di SDIT yang kami bangun sejak kita dirikan tahun 2003 saat itu. Boleh lanjut ke SMP IT. Sekarang ada pondok pesantrennya. Kita ingin fokus ke sana. Kalau ID dengan ID ya. ID dokter Pak. Ikatan Guru Indonesia fokus pada kualitas gurunya. Betul. Itu yang saya angkat jempol. Makanya saya menggandeng beliau ini untuk memperkuat posisi Komnas di Pacitan. Gitu. Nah, kami dengan pengalaman mencoba dengan berbagai model pembelajaran, ketemunya kita akhirnya saat ini kita bermuara pada pondok pesantren di dalam kota ini. Memang agak aneh, di kota ada pondok,
kok nggak ke Jakarta, nggak ke Jogja, nggak ke mana-mana gitu. Ini pilihan nurani dari sebagian besar masyarakat Pacitan yang ingin pola pondok kita kembangkan, tapi tidak jauh-jauh. Ngindanginya nggak ke Jogja, nggak ke Ponorogo. Setiap saat saja ketemu anak-anak. Konsep pesantren dikembangkan. Kita ada pola pesantren dan di situ memang kita mondok beneran, tidak sekedar ngambil sebagiannya. Begitu Mas Yudit ya. Iya betul. Insya Allah itu yang akan pastikan bahwa partisipasi kita, kontribusi kita. Jadi kalau partisipasi itu kan sidik Mas ya. Betul. Kontribusi itu lebih banyak lagi. Lebih luas. Bahkan kita ingin lebih dari dua-duanya. Menjaga, mengawal mutu dan karakter pendidikan ini sampai ke alamat si anak menjadi anak yang berperilaku berkepribadian yang sangat unggul. Oke, saya dapat poinnya tuh, mutu pendidikan anak. Nanti kita bahas lagi Pak ya. Sekarang kita ke Mas Yudi, itu poin yang nanti akan kita gali lagi. Kebetulan ketemu praktisi. Nah, kalau Mas Yudi ini seperti apa yang memaknai Hari Pendidikan Nasional 2022 setelah pandemi? Bukan setelah sih sebenarnya. Setelah pandemi mereda seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Mas Yudi. Iya. Ini ada fenomena ya, fenomena baru setelah adanya pandemi saat ini kan yang dikhawatirkan itu kan adanya lost learning kemarin itu kan ya. Lost learning. Iya. Seperti itu. Jadi maka dari itu dengan adanya peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Ini sangat tepat sekali dengan situasi dan kondisi saat ini ya. Di situasi yang kemarin terjadi pandemi yang hampir 2 tahun, yang hampir itu menjadikan lost learning ya. Betul. Jadi itu sangat berdampak sekali bagi dunia pendidikan. Walaupun kita sudah mencoba beberapa platform-platform untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan pendidikan jarak jauh. Waktu itu akan tetapi di dalam dunia pendidikan ini memang guru itu tidak bisa diwakilkan. Jadi platform itu hanya sebagai alat tool membantu hanya membantu saja, tidak bisa mewakili kehadiran guru kepada kehidupan siswa. Iya, peserta didik. Maka dari itu sesuai dengan tema Hari Pendidikan saat ini ya, itu adalah pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar. Itu sangat tepat sekali sehingga nanti yang diharapkan terjadi pemulihan dengan cara merdeka belajar tadi. Jadi merdeka belajar di sini yaitu nanti ada kurikulum baru, kurikulum merdeka. Di sana nanti kurikulum tersebut berpusat kepada siswa. Artinya nanti siswa itu mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi nanti kegiatannya itu dalam mungkin pembelajarannya dan lain sebagainya itu berpusat kepada siswa. Ya, tidak mungkin cara pendekatannya tidak sama seperti dulu lagi karena situasi dan kondisi saat berbeda ya. Karena begini, dalam perumpamaannya begini, kita tidak bisa menilai ikan itu untuk terbang dan menilai burung untuk berenang. Akan tetapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan khususnya peserta didik, setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga dalam hal nanti outputnya pasti juga memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Maka dari itu dengan adanya mengusung tema tadi pimpin pemulihan dan bergerak untuk merdeka belajar, di sini diharapkan nanti terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Pacitan. Harapannya seperti itu kalau saya. Karena saya ini kan orang lapangan ya, orang yang wong cilik lah bahasannya, wong cilik yang peduli pendidikan gitu aja. Bukan orang siapa-siapa tapi kami hanya peduli di dunia pendidikan seperti itu. Saya selalu berkomitmen sama teman-teman, ayolah kita sama-sama untuk bergerak bersama. Walaupun tidak harus digerakkan, tidak harus menunggu perintah. Kami dan teman-teman itu selalu bergerak, ayo kita tingkatkan kompetensi kita untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolahnya masing-masing. Seperti itu kalau saya. Saya dapat poinnya tadi adalah peningkatan kapasitas, kemudian yang kedua adalah
saya nanti ingin menggali lebih lanjut dengan skill jenengan yang memanfaatkan teknologi. Karena kan kita lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya kembali ke Pak Subi lagi ini, kaitannya dengan mutu pendidikan. Ya. Saya ingin menanyakan, di Pacitan sendiri sebenarnya persoalan mutu pendidikan itu kalau dari Pak Subianto sendiri itu seperti apa memandangnya, kondisinya saat ini di Pacitan seperti itu. Tapi sebelum ke sana saya ingin curhat dulu ya. Iya, silakan. Oh iya, ini bukan pasangan ya? Oh, sambil minum nggak apa-apa. Kita nunggu di mangga ya namanya. Lama nggak di mangga nih gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ke Mas Didit? Iya, nggih Pak. Jadi begini, saya praktisi. Iya. Saya dulu dari SPG, Iya. Sekolah Pendidikan Guru, tamat tahun 85. Kemudian ketika sudah tamat, kita ingin menambah kapasitas diri, belajar, kuliah sebagai momentum kita jalankan. Sampailah pada muaranya bahwa pendidikan Pacitan ini perlu didongkrak lagi. Saat itu kita punya gagasan agar ada terobosan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan sekolah bulan. Sekolah bulan. Saat itu Mas Didi, Iya. Kita meri kepada Kabupaten Malang. Iya. Di Inspirasi lah. Iya, di Kabupaten Malang itu ada MI Negeri. Kelas lokal, tapi kualitas nasional dan internasional. Mantap ya. Dan itu kemudian dikembangkan sedemikian rupa. Kemudian saya belajar dengan teman yang ada di sana. Lalu kemudian kita nyampaikan kepada para praktisi pendidikan formal saat itu untuk ada gagasan. Kalau kita nggak bisa membuat semuanya, kita buat pilot proyeknya. Karena waktu itu kurang mendapatkan respon dari pemerintah, terus terang saja, lalu kita bikin ide membuat sekolah khusus yang tadi kita sampaikan di depan. Ternyata nyambung dengan program tadi Mas Didi. Sekarang ada tema bimbing untuk pemulihan bergerak untuk merdeka, belajar. Kita sudah buktikan di lapangan bahwa dengan mencoba mengkhususkan dengan pola pendidikan yang kita jangan bikin burung untuk berenang, nyambung tadi dengan gagasan baru ini, dan jangan paksa ikan untuk terbang. Kita sudah mulai di sana. Jangan bikin burung berenang, jangan paksa ikan terbang. Harus sesuai ya. Bicara untuk itu sebenarnya. Iya. Kalau semua orang dibuat ranking 1 dari sisi akademik, ya bubarlah pendidikan ini. Karena asal-asalnya mereka tidak seperti itu. Betul. Banyak macam, banyak ragam, banyak latar belakang, banyak persoalan yang melatari juga. Betul. Maka kemudian kita cobalah ke arah itu. Alhamdulillah, ternyata gagasan lama ini semakin mendapat respon. Ketika kita memunculkan gagasan sekolah dengan keteladanan guru, awal sekali kita membangun sistem pembelajaran di sekolah itu yang melibatkan guru, kepala sekolah, kebon, bahkan wali murid terlibat di lembaga ini. Sekarang pola itu sudah menjadi kebutuhan semua sekolah. Ini yang saya harap sebagai satu ancang-ancang untuk menciptakan kualitas pendidikan yang bermutu. Apapun metodenya, pakai segala macam cara, tapi saya sepakat dengan Ananda Didit bahwa keterwakilan guru tidak dapat dilakukan dengan apapun kecuali guru itu sendiri hadir di hadapan siswa. Nah, ini yang sangat penting. Gitu Mas Didi. Oke. Kalau permasalahannya tadi belum disampaikan. Persoalan kita di Pacitan ini, ya saya melihat dari ketika saya menjadi abdi negara di dinas pendidikan dulu, saya pernah menjadi pegawai kurikulum di dinas pendidikan, ketemu Mas Didi waktu pertama kali beliau cerita pindah ke Pacitan itu. Kualitas guru kita ini rata-rata ya masih kurang. Bahkan mungkin di atas rata-rata kurangnya. Sedikit sekali guru yang punya keberanian untuk melakukan inovasi. Nah, itu sekian tahun yang lalu. Tapi sekarang nggak tahu Mas Didi ya, karena sudah ada Mas Didi. Banyak perubahan. Ya, sudah banyak perubahan ya. Nah, itu dulu lah sekarang. Sekarang ini sudah mulai ada upaya-upaya mandiri dari para guru muda yang kemudian datang di belakangan. Meskipun mereka ini guru-guru muda ini sedikit kurang di aspek keteladanan. Saya kita akui. Iya, betul. Iya. Keteladanan memang sangat kurang. Tapi kemampuan menguasai teknologi ini unggul. Maka memang ada kolaborasi. Sebenarnya yang penting itu.
antara generasi. Ya, guru-guru yang punya masa lalu, punya masa tua, yang punya pengalaman pembelajaran yang utuh ala tradisional itu ya, dipadu dengan modernisme pembelajaran ini harus dipadu. Kira-kira ini menjadi arah sana. Siap. Saya tadi poinnya yang tadi, jangan paksa paksa burung untuk berenang, jangan paksa ikan untuk terbang. Oke, siap. Habis ini kita akan kupas Komnasdiknya Pak, tapi tahan dulu ya. Kita ke Mas Didik. Bagaimana Mas Didik memandang persoalan pendidikan di Pacitan ini? Mungkin bisa disampaikan Mas Didik. Kalau saya pribadi ya, permasalahan yang sangat saat ini mungkin ya sedikit membebani itu letak geografis. Letak geografis. Banyak dari teman-teman guru itu yang berangkat itu PP itu dari rumahnya sampai ke tempatnya mengajar itu 100 kilo. 50 kilo, 50 kilo ya seperti itu. Lah misal kita rumahnya di Pacitan Kota, ngajar di wilayah Sudimoro, wilayah Bandar dan sebagainya. Tapi itu suatu ya hal yang bagi saya itu luar biasa sekali guru-guru teman-teman guru Pacitan itu. Semangatnya luar biasa untuk masalah ya. Iya, tidak masalah. Terbiasa seperti itu. Hujan, panas, bahkan kalau musim penghujan itu di wilayah Galombo dan sekitarnya itu longsor seperti itu, udah terbiasa lah seperti itu. Itulah menjadi semangat yang luar biasa seperti itu. Di Pacitan ini sebenarnya banyak sekali dari teman-teman yang mempunyai potensi yang luar biasa. Di wilayah Bandar itu ada salah satu teman guru itu yang punya potensi, mempunyai inovasi pembelajaran itu dulu sampai juara nasional. Ya, itu ada mungkin di sana. Terus kemudian kalau potensi-potensi lain juga banyak sekali Pacitan. Misal potensi di daerah ada tari yang ada di Nawangan itu. Dari Kedaogleng itu kan bisa juga dimunculkan seperti itu. Kearifan lokal. Terus kemudian di daerah Talak ya itu ada wayang beber. Ya itu juga banyak sekali dari teman-teman guru di sana melakukan inovasi pembelajaran dipadukan dengan kearifan lokal. Itu suatu untuk mengantisipasi kepunahan dari sebuah tradisi atau budaya. Jadi itu luar biasa sekali. Terus permasalahan yang lain yang sangat saat ini menjadi kendala itu permasalahan akses internet. Iya. Ini sekarang harus pakai. Iya, di zaman sekarang ini kan dunia digital ya. Dunia digital sudah masuk dunia digital, sedangkan anak didik kita itu sudah generasi Z ya sekarang ya. Generasi Z lah sudah seperti itu. Jadi yang namanya dunia digital itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Ya. Terus kemudian guru juga seperti itu, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Misal seperti kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman nanti juga akan tertinggal. Iya, betul. Dampak dari ketertinggalan itu nanti siswa peserta didik itu guru tidak bisa memproteksi terhadap mereka karena keterbatasan pengetahuan. Betul. Mereka peserta didik lebih banyak tahu tentang dunia digital daripada gurunya. Lah itu akan sangat merugikan bagi dunia pendidikan. Kenapa? Karena guru tidak bisa memproteksi ke sana. Kalau guru sudah memahami di digital itu lebih paham lagi kepada bahwa kita memproteksi kepada anak didik kita atau anak-anak kita yang ada di rumah seperti itu. Mantap ya, itunya penguasaan teknologi mutlak, literasi digital mutlak diperlukan. Sesuai yang saya kampanyekan saat ini, apa Mas? Literasi digital di dunia pendidikan Kabupaten Pacitan. Itu untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi penyalahgunaan digital oleh anak. Seperti itu. Itu penting ya. Iya, penting sekali. Oke, siap ya. Ini luar biasa ya, tadi nggak terasa udah lama sekali dan perbincangan kita semakin hangat ya. Ini juga disuguhi teh hangat ya. Kita akan lanjut ke sekarang Komnasdik sendiri mungkin Pak Subi dan Mas Didik ya. Peran atau upaya apa yang dilakukan Komnasdik bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Pacitan. Monggo Pak Subi dulu dari dulu. Baik Mas Dwi. Bicara Komnasdik kita tidak lepas dari sejarah lahirnya di Pacitan ya Mas Didik ya. Tadi di depan kita cuplik sedikit bagaimana kita lahir. Kita bagian dari Jawa Timur dan Jawa Timur bagian dari Indonesia.
eksisnya Wadamor itu berdampak pada eksisnya di kabupaten-kabupaten kota se-Jawa Timur. Oh, Ya, hampir begitu. semuanya ada itu. Ada, Ada. Hanya kami ada. berdua sepakat Iya. sebagai yang dituakan di Ketum dan Sekum ini sepakat untuk Pacitan kita tidak mutlak 100% mengikuti pola Jawa Timur. Kita minta izin kepada Pak Kunjung ya. Kita Pak Kunjung Betul. itu Pak Ketua. Kunjung ini Ketua Umum Jawa Timur. Ketua Komnastik Jawa Timur. Jawa Timur ya. Kemudian beliau menyadari betul bahwa Pacitan karakternya beda dengan Jawa pada keseluruhan. Nah, beliau sepakat dan dengan kesepakatan itulah kita berjalan di Pacitan. Nggih. Kita perlahan Nggih. tapi pasti. Masing-masing pengurus kita berada di posnya masing-masing dan menjadi bagian dari sistem bergeraknya Komnastik ini. Komnastik. Kebetulan kita masih dalam proses untuk mengurus kelembagaannya dan itu kita jalankan terus kami dengan Mas Didi ini untuk izin operasional izin domisili dan seterusnya kita jalankan. Tapi lepas dari itu kita tetap berjalan. Kita sudah mengalami satu periode yang lalu, kemudian ini periode yang kedua ini kita jalankan. Ya ada teman-teman dari sektor SMA, SMK, dari SMP, kemudian SD dan juga dari TK. Berapa total pengurusnya? Kita ada 25 ya, 25 Itu mewakili semua aspek. mewakili semua unsur pendidikan di Pacitan. Ada yang dari PAUD, Nggih. ada yang dari TK, ada yang dari bahkan dari pelaku pendidikan eksklusi, inklusi. Iya, inklusi. Ada juga. Ada juga ya. Jadi ini komunitas kita dan memang kita belum action di sektor lapangan yang terbuka, mengingat karakteristik kita tadi di Pacitan. Kalau di Jawa Timur yang lain kota-kota ini sudah ada program ya, kegiatan sinergi dengan ini dan itu sesuai dengan keadaan di kota masing-masing. Itu kami di sini, Mas. Ya mungkin setelah ini Pak ya, setelah Iya. podcast Iya, ini. mudah-mudahan ya. Semangat untuk bergerak. Iya. Gitu ya Pak. Siap. Kalau Mas Didi sendiri kaitannya dengan tadi saya tergelitik dengan pemanfaatan teknologi. Mas Didi kan juga trainer kalau nggak salah. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Bagaimana sih untuk kondisi guru dan bagaimana dengan melatih guru-guru untuk tadi literasi dunia pendidikan, literasi digital dunia pendidikan. Betul sekali. Gimana Mas Didi? Saat ini kan ada program kementerian, itu namanya akun pembelajaran. Iya, akun pembelajaran itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan dari platform miliknya Kementerian Pendidikan. Artinya apa? Akun tersebut sebagai SSO, single sign on. Jadi pintu masuknya masuk sebagai platform miliknya kementerian. Di sana banyak sekali program di sana. Jadi intinya dari akun pembelajaran tersebut itu bisa dimanfaatkan guru untuk menggali potensinya, terus kemudian memanfaatkan media yang ada, digital. Iya, terus mengambil sumber, jadi baik dari sumber di luar maupun di dalam, terus juga bisa mengimplementasikan dan juga bisa berbagi di sana. Berbagi artinya bisa berbagi hasil karyanya untuk menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Jadi di dalam akun tersebut itu sangat bermanfaat bagi guru ya, tentunya guru dunia pendidikan ya. Itu guru itu sekarang dituntut untuk mandiri belajar juga. Iya, dengan memanfaatkan akun tersebut. Betul. Itu. Kebetulan saya sebagai co-kapten ya, co-kapten Belajar ID itu yang memfasilitasi atau yang mensosialisasi di wilayah Kabupaten Pacitan. Semuanya ya. Iya, pemanfaatan akun dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA, SMK, kesetaraan, kejar paket ABC. Semua bahkan dinas. Iya. Itu kerjasama dengan? Ya, dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan dan seluruh. Itu dari program dari kementerian. Program seperti itu. Jadi berawal dari program saya dulu literasi digital, terus kemudian ya ini terkait juga dengan pemanfaatan digital tersebut. Akan tetapi walaupun kita sudah disediakan platform-platform yang banyak tersebut, sekali lagi guru memang tidak bisa terwakili oleh alat tersebut. Ya artinya apa? Peranan guru di kelas itu sangat mutlak. Sangat vital ya. Iya, sangat mutlak. Sekali lagi itu hanya sebagai platform untuk mempermudah
dan mempercepat pembelajaran dalam rangka pemulihan situasi saat ini. Seperti itu. Makanya dengan adanya tema di peringatan Hari Pendidikan Nasional ya, pimpin pemulihan, kita pimpin pemulihan untuk bergerak bersama-sama dalam rangka merdeka belajar kan, seperti itu. Jadi intinya kita bersinergi. Yang paling penting saat ini dari teman-teman guru dan yang para pemerhati pendidikan baik praktisi maupun yang lainnya, kita bersinergi lah bersama-sama. Kita tidak perlu mencari kesalahan masing-masing. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang penting kita ini bersinergi, bekerja sama bersama-sama. Tentunya di dunia pendidikan ini suatu kebutuhan yang mutlak bagi anak didik kita, juga anak-anak kita. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang sangat mutlak diperlukan bagi peradaban manusia, pendidikan ini. Seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya saya masih ada satu lagi untuk menjenengan, tapi nanti setelah Pak Subi ya. Kaitannya dengan fenomena anak-anak yang sekarang kan gadget luar biasa. Nah, itu bagaimana nanti peran panjenengan sebagai guru dan juga Komnasdik mungkin bisa disampaikan. Tapi sebelumnya saya akan ke Pak Subi dulu nih ya. Nanti itu silakan dipikirkan dulu sambil ngetek nggak apa-apa. Pak Subi, ini kaitannya dengan solusi ya. Tadi udah bicara masalah. Nah, sekarang udah bicara solusi untuk pendidikan di Pacitan dari sisi Komnasdik yang tadi salah satu tujuannya adalah peningkatan mutu pendidikan untuk di Pacitan. Monggo bisa sampaikan. Terima kasih, Mas Dwi. Tadi persoalan yang belum sempat saya ungkapkan adalah di Pacitan ini tenaga guru ini kan masih tercecer nih Mas ya. Selain guru yang lama sudah banyak yang akan purna meninggalkan masa baktinya karena terbawa usia. Ini kan muncul guru-guru yang pejuang yang sangat luar biasa yang belum terperhatikan oleh pemerintah ya Mas ya. Yang ini menjadi isu nasional. Itu GTT dan seterusnya tuh ya. Sekarang sudah ada P3K dan seterusnya ini. Kita berharap satu persoalan ini dapat dibacakan oleh pemerintah daerah. Kalau misalkan dari konteks penganggaran nasional ya, karena APBN-nya mungkin tersalurkannya ke Pacitan juga tidak sebesar ketika masih zaman dulu. Kita harus punya terobosan di lokal ini, sebagaimana kabupaten lain juga punya terobosan untuk meringankan beban anggaran di dinas pendidikan ini. Ini penting sekali karena anggaran ini bukan satu-satunya, tapi salah satu dari jalan solusi untuk menyediakan fasilitas yang cukup bagi kalangan pendidik. Untuk guru sendiri, tadi kita sudah percaya dengan gagasan-gagasan maupun tindakan-tindakan yang dari yang dilakukan oleh teman-teman di kelompoknya Mas Didit ini. Kita sudah melihat hasilnya yang luar biasa. Di kolaborasi antara yang tua dengan yang muda ini sudah terasa di sana. Meskipun di beberapa sekolah kita kalau dilakukan survei kecil-kecilan, memang problemnya adalah teknologi ini belum menjangkau ke seluruh pedesaan. Jaringan tadi masih ada blind spot juga ya. Banyak sekali. Gagap teknologi dari sebagian guru ini jadi bagian dari tugas kita bersama. Kesana Mas arahnya nanti. Kemudian kami sendiri ada satu hal yang mungkin di waktu yang sisa ini kita ingin sampaikan. Kita ingin memberikan apresiasi kepada orang-orang, kelompok-kelompok masyarakat atau person-person yang berjuang untuk masukkan sekolah ini tanpa pernah pamrih dan minta dihargai apapun dari siapapun. Siapa itu Mas? Para pengurus komite. Iya. Saya survei ketika menjadi kepala UPT dulu. Di satu kecamatan itu lembaga pendidikan yang saya bahkan SD. SD negeri yang jumlahnya sekian itu. Rata-rata yang memiliki status tanah resmi milik pemerintah dalam status sudah bersertifikat itu masih di bawah 50%. Rata-rata milik perorangan disumbangkan kepada pemerintah untuk sekolah itu dan status belum resmi. Ini juga problem. Maka solusinya adalah kita harus ada tindakan komprehensif, melibatkan banyak pihak. Apalagi sekarang sudah ada peraturan dari pemerintah melalui Kementerian Agraria itu ada kemudahan untuk mengurus sertifikat tanah dari siapa ke siapa ini ada permennya. Tinggal kita ungkaplah komite-komite ini ada sebagian yang seperti itu dan bahkan ada yang merelakan
hampir seluruh tanahnya itu untuk sekolah misalnya. Asal sekolah ini dipakai untuk mewujudkan anak di desanya. Ini yang belum pernah kita pikirkan. Misalkan anugerah kepada orang-orang yang semacam ini perlu dipikirkan ini Mas. Entah kapan waktunya. Kalau sekarang bergagasan di media ini nanti akan menjadi langkah yang real. Ya semuanya itu berawal dari mimpi, Pak. Nah, iya, insya Allah itu ya. Kan sudah ada penghargaan kepala sekolah terbaik, guru teladan, terus murid teladan. Komite yang berjuang untuk mereka itu nggak ada yang ngapa-ngapain. Gitu Mas catatannya. Siap. Ini ide cerdas dari Kompas ya. Semoga bisa terlaksana ya setelah momentum ini. Baik, terima kasih Pak Sobi. Nanti masih ada satu lagi Pak sesinya nanti kaitan dengan pesan-pesannya. Ke Mas Didik nih ya, saya ingin menanyakan pandangan jenengan terkait dengan literasi digital. Bagaimana sih kondisi di Pacitan sendiri, kondisi anak dengan pengaruh teknologi yang luar biasa, bahkan hampir masuk semua lini gitu ya. Iya. Semua ini mungkin bisa disampaikan dari sisi pendidikan itu seharusnya seperti apa? Iya. Begini, fenomena yang terjadi saat ini ya di lingkungan kita setelah apalagi dengan adanya pandemi yang kemarin itu kan kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Dengan pembelajaran jarak jauh mau tidak mau seorang peserta didik itu menggunakan gadgetnya atau untuk Androidnya untuk kegiatan pendidikan. Dampak penggunaan tersebut tentunya kalau kita tidak istilahnya membentengi itu sangat luar biasa sekali ya dampaknya. Salah satu dampaknya adalah penyalahgunaan pada mesin pencarian di Google. Nah, itu dia. Di sana atau game saat ini yang masih berkembang pesat seperti itu. Nah, maka dari itu andaikan itu kita sebagai pendidik itu literasi digitalnya itu jauh lebih cepat daripada anak-anak dulu. Saya rasa tidak begitu banyak berdampak seperti saat ini. Artinya apa? Misal salah satu platform saja di YouTube, anak banyak sekali di sana adalah konten-konten yang kurang mendidik, tapi diminati oleh siswa, anak-anak anak-anak. Bayangkan seandainya di Pacitan ada berapa ribu guru. Di sana seorang guru memiliki satu konten saja, isinya tentang edukatif, mengisi konten tersebut. Betul. Artinya apa? Di dunia digital itu kita serbu oleh guru-guru, diisi oleh konten-konten yang positif, konten-konten pendidikan. Otomatis dari konten-konten negatif itu kan kalah. Iya betul. Karena algoritma itunya berpengaruh juga. Nah dari situ, itulah pentingnya seorang guru itu melakukan literasi digital. Jadi mau tidak mau itu zaman kita sudah berubah. Jadi maka dari itu kita harus mengikuti perubahan dengan caranya mereka. Jadi intinya menyesuaikan zaman ya. Iya, betul sekali. Intinya saat ini kita agak kalau saya secara pribadi tertampar dengan situasi dan kondisi saat ini. Itu kenapa? Karena terjadinya ini perubahan yang sangat cepat di dunia digital tersebut mengakibatkan anak-anak itu sangat suka terhadap hal-hal yang negatif. Mereka itu tanpa memikirkan mungkin dampaknya, efeknya. Betul. Tapi mereka lebih suka hal-hal yang membuat mereka senang. Jadi sekali lagi salah satunya dari teman-teman guru dan teman-teman pendidik yang lain, kita juga memerangi itu dengan cara itu. Dengan cara yang kreatif juga. Tapi edukatif. Iya, seperti itu. Kebetulan saya juga bagian dari Google Certified Trainer yang setiap bulan saya diwajibkan untuk melakukan pelatihan pemanfaatan platform miliknya Google Workspace for Education ya. Jadi alatnya Google untuk pendidikan itu ada Google Classroom, Google Drive, Google Form, Google Doc, YouTube, Map dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan.
Nah, andekatan dari teman-teman kita itu sudah banyak di sana, itu konten dikuasai oleh dunia pendidikan dan seperti itu. Seperti itu. Itu caranya seperti apa, Mas? Efeknya dengan melakukan pelatihan itu? Ini saya baru belum sampai 1 tahun. Kalau 1 tahun, karena waktu terjadi pandemi itu saya pendidikan sendiri. Saya baru pendidikan, terus implementasinya saya sampaikan kepada teman-teman itu baru sekitar 8 bulanan. 8 bulan. Ya, alhamdulillah banyak berdampak. Menyentuh berapa guru ya untuk ikut pelatihan itu sekitarnya selama 8 bulan itu? Ribuan. Wah, ribuan. Iya, ribuan. Siap. Banyak sekali di sana. Dan banyak sekali dari teman-teman itu yang berminat sekali dan sangat kreatif. Dan saya melihat hasilnya itu juga luar biasa sebenarnya. Hanya mereka kemarin itu belum menunjukkan kemampuannya, tapi mereka sudah punya kemampuan yang sangat luar biasa. Coba mulai panjenengan lihat di akunnya YouTube, di sana banyak sekali dari teman-teman guru yang punya kreativitas atau media-media pembelajaran di sana seperti itu. Siap. Berarti udah banyak ya? Sudah banyak. Kawan-kawan alhamdulillah sudah banyak. Tapi sudah terlambat sih belum terlambat. Tapi dari loncatannya perkembangan itu ya kita di belakangnya gitu loh. Tapi masih ada kendala tadi ya, internet juga masih ada kendala. Iya, ya salah satunya kendala terjadi di lapangan adalah jaringan internet, akses internet yang terbatas di daerah-daerah terpencil. Seperti itu. Monggo pemerintah bisa memfasilitasi ini kan. Ini sebuah visi mulia ya Pak Lek, saya kira visi mulia. Iya, Oke, terima kasih Pak Didika. Ini yang sesi terakhir ya, mungkin nanti bisa menyampaikan masing-masing kaitannya dengan pesan dan kesan Hari Pendidikan Nasional, sekaligus upaya apa yang akan dilakukan Komnasdik untuk tadi Pak Sugi menyampaikan peningkatan mutu pendidikan, terus Mas Didi menyampaikan literasi digital. Mungkin bisa menyampaikan masing-masing dulu, dimulai dari Pak Sugiarto. Baik, kalau saya secara pribadi merasa sangat prihatin dengan masa transisi dari kondisi pandemi ke hampir selesai pandemi ini. Kemudian juga keterbatasan anggaran dari daerah untuk memberikan solusi atas terbatasnya pengangkatan guru di Kabupaten Pacitan yang nyatanya kekurangannya masih banyak. Itu menjadi catatan berapa sih Pak? Berapa sih kira-kira? Kalau kita secara data real kami nggak punya kompetensi untuk menyampaikan ini kapasitasnya pendidikan. Tetapi dalam konteks di lapangan bahwa kemudian dengan banyaknya guru tua yang purna, kemudian tidak terisinya semua kelas di SD SMP ini atas terangkatnya pegawai baru ini karena kendala anggaran tadi, ini adalah problem real yang kita rasakan. Betul. Nah yang kedua, Komnasdik sekali lagi di Pacitan merasa belum punya apa-apa dan belum punya adik apa-apa. Kita baru ingin menggagas begitu, tetapi gagasan ini sudah kita coba secara internal di pos kerja kita masing-masing. Mas Didik di mana posisinya melakukan itu dengan segala inovasi dan resiko inovasinya. Ya dipadoni barang yang ngomong gitu ya. Oh gitu. Ya, Mas. Itu biasa itu ya. Kami juga banyak yang dicemburui atau mungkin di prasangka-prasangka gitu. Tapi kemudian kita terus berkarya. Kita tidak akan pernah berhenti. Apapun penilaian publik, kita ingin pastikan bahwa kami bekerja untuk kemajuan pendidikan Pacitan setahap demi setahap sesuai dengan kapasitas kita untuk menjaga agar pendidikan ini memiliki arah yang jelas dan mutu yang lebih baik, terstruktur. Ya. Oke, siap. Ada lagi Pak Subi? Cukup ya. Mas Didi ya tadi disampaikan Pak Subi terkait mutu pendidikan yang terstruktur ya. Kalau Mas Didi apa ini pesan untuk di momen Hardiknas ini terakhir? Di momen Hardiknas ya sesuai dengan temanya tadi kan pimpin pemulihan ya, dengan pemulihan itu memimpin pemulihan dengan bergerak merdeka belajar. Ya, seperti itu. Kalau dalam temanya ya seperti itu. Kalau saya lebih memaknainya begini, dengan situasi dan kondisi saat ini, terutama di Pacitan ya pasca pandemi ini, saya mengajak teman-teman guru di Kabupaten Pacitan, mari kita bersama-sama berkolaborasi
kita belajar literasi digital. Untuk mengantisipasi situasi dan kondisi saat ini. Dampak-dampak tadi ya. Iya, dampak-dampak situasi seperti itu. Betul. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan seperti itu, hal yang sangat mengkhawatirkan yaitu dampak negatif dari pemanfaatan teknologi tersebut. Itu sangat membahayakan. Karena itu adalah teknologi yang saat ini mungkin ya sangat luas ya, sudah globalisasi seperti itu. Terus di momentum Hardiknas seperti saat ini ya, harapan kami ya, kalau saya sebagai orang yang muda dan baru ya Pak di Kabupaten Pacitan, muda dan berbahaya. Ini intinya kita berkolaborasi lah bersama untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pacitan. Berkolaborasi, tidak perlu kita saling menyalahkan sana sini, seperti itu tidak perlulah. Kita berkolaborasi semuanya, kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Pacitan saat ini. Potensi di Kabupaten Pacitan itu luar biasa SDM-nya. Jadi kita tidak perlu untuk istilahnya saling menyalahkan dalam hal apapun seperti itu. Maksudnya harus kolaborasi ya. Iya, kolaborasi itu sangat mutlak. Nah, eranya sekarang kolaborasi memang ya. Iya. Bukan kompetisi ya. Bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Iya, betul seperti itu. Luar biasa ya. Berapa menit ini ya? 40 sejam. 1 jam gak kerasa ya kita dengan para praktisi dunia pendidikan luar biasa, dan saya kira sangat banyak tadi inspirasi yang disampaikan oleh beliau berdua, Pak Subi, termasuk perjuangannya sejak awal dunia pendidikan. Mas Didi juga luar biasa dengan literasi digitalnya, dan kami berharap ya ini nanti bisa terus bersemangat untuk bagaimana tadi memajukan pendidikan Pacitan dengan semangat kolaborasi gitu. Itu monggo minum teh. Ini minum terakhir ini. Insyaallah. Sini saya matur nuwun kehadirannya Pak Sugiharto Muniran, Ketua Komnas di Pacitan ya. Semoga sehat selalu dan terus menginspirasi anak-anak muda. Mas Didi Artanto dengan jiwa mudanya, dengan semangat literasi digitalnya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast ini. Sama-sama. Ya. Ini kehadiran yang kebetulan tadi ya. Iya. Baik, sekian ya. Saya akhiri podcast Kertas Kosong ya. Oh iya, saya lupa menyampaikan. Podcast kita namanya Kertas Kosong. Jadi yang mengisi kertas kosong itu Pak Subi dan Mas Didi untuk hari ini. Mengisi dengan ilmu, inspirasi dan tadi konsep-konsep ide gagasan yang lebih baik seperti itu. Saya kira itu teman-teman Pacitanku untuk podcast Kertas Kosong pada sesi khusus Hari Pendidikan Nasional. Saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia dan di Pacitan semakin maju. Sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bimbing untuk pemulihan bergerak. Ya. Monggo Mas untuk merdeka belajar. Mari. Iya. Jenengan monggo, ya. Oh gitu. Ya, kita ngikuti ya. Iya. Temanya Hari Pendidikan Nasional. Pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.